Nah, jadi kita cobakan dulu membangun website dengan kemarin udah sukses ya, udah bisa ngambil layout yang ada di Dreamweaver. Anda tinggal ngisinya, lalu bikin linknya kemana, isiannya kita yang menyempurnakan. Nah, kalau bikin murni kita sendiri semuanya, itu boleh memanfaatkan coding-coding yang ada di Bootstrap, lalu kita isi dengan kebutuhan kita, ya. Banyak tampilan-tampilan atau model-model yang bisa kita kolaborasikan, kita padukan ke dalam tampilan kita. Nah, boleh Ibu share. Contohnya ini ada yang Ibu bikin dengan Bootstrap. Ya, kita lihat. Nah, contoh seperti ini bisa dibikin dengan Bootstrap. Jadi kalau dengan menggunakan Bootstrap, tidak perlu kita lama-lama, ya. Nah, ini udah Ibu beri link apa belum? Belum ya. Nah, jadi menu tampilan ini kita tinggal pilih mana yang kita suka nantinya ya. Ini belum ya. Kita coba buka Bootstrap seperti ini. Ada yang udah mencoba kemarin? Jadi bikinnya itu bisa secara online, bisa secara offline ya. Kalau Anda mau offline, ini boleh di-download masternya. Jadi kita udah download master, kita tinggal mengisinya lagi. Tapi kalau mau kerjanya secara online, kita bisa ini get start ini, ya. Kita get start. Nah, dokumen-dokumen yang ada di sini, ini yang kita gunakan nanti, ya. Jadi misalnya kita ingin memulai, ya. Ini banyak yang mau bergabung. Introduce. Nah, ambil introduce. Ini ada quick start memulainya, ya. Nah, ini coding kita memulai nih. Nah, ini ada start, temnya ada di sini ya. Jadi ini mulai HTML, head, kita nggak perlu ngetik lagi. Nah, ini udah disediakan, kita tinggal copy nantinya. Ya. Nah, misalnya Ibu cobakan. Ya. Anda mau bikinnya dengan Notepad boleh, atau instalkan Visual Studio Code juga boleh, atau dengan Dreamweaver juga boleh. Ya. Notepad juga. Ibu di sini pakai Visual Code ya. Atau kalau dengan Notepad juga bisa nih, karena semuanya ada Notepad kan. Nah, ini yang kita ini kan tampilan awal kita nih ya. Kita cukup buka Bootstrap tadi, kita copy ini. Jadi kita start, ambil getting start-nya, kita cari yang untuk memulai Bootstrap di sini. Nah, ini. Kita copy. Kita copy, lalu di file kosong ini kita Ctrl V aja. Ya. Kita Ctrl V, boleh kita save. Kita save, kita buat folder baru. Kita bikin di sini web saya. Oke, contohnya. Nah, tampilan awal ini kita kasih namanya adalah index. Ingat tulisan indeksnya itu harus huruf kecil karena nanti kalau menghosting kalau salah nama indeksnya ini tidak akan bisa di hosting ya. Jadi hurufnya harus huruf kecil. Ibu lihat di Infinity Free kalau ini salah tidak tampil web kita. Ya. Index.html. Nah, ini boleh kalau dengan Notepad ini boleh di-all-kan. Kalau dengan Dreamweaver tidak ya. Lalu kita save. Kita save. Terus setelah ini kita save, ini bisa kita running file. Ibu save di mana nih tadi? Web saya ya, di D. Di D. Ini codingnya. Nah, ini yang tampil. Kan Hello World H1. Ini body, masih ingat ya? HTML, head, /head, body, ini ada kata-kata Hello World. Kalau mau kita tukar, kan boleh kita tukar ya. Misalnya kita bikin. Oke ya. Contoh aja nih. Nah, kita simpan, kita refresh. Nah, ini kan berganti. Ya. Nah, ini kita nggak ada ngetik-ngetik HTML tadi. Ini murni dari Bootstrap yang kita copy. Kita bekerja berarti di body ini, antara body dan /body.
Option yang ada di sini nggak perlu kita hafal. Jadi kalau ada animasi-animasi, ini yang bekerja nih. Ini format kita ini ya. Dia mengambil JS-nya nih, script, source-nya JS ini, nah itu sudah otomatis nanti tampilan kita mengikuti pola yang ada di Bootstrap, ya. Nah, kalau kita pingin menu misalnya, atau kita coba yang lain, kita pingin menampilkan button atau tombol, nah di sini ada di komponen ya. Nah, ini mau apa di atasnya? Kalau mau menu, di sini ada navbar. Ini mau bikin menu nih. Nah, menunya mau seperti apa? Kita tinggal ambil, dikasihnya contoh. Nah, ini codingnya. Nah, menu yang mana kita suka, kalau ada drop down ke bawah, diklik ada ke bawah, ini boleh kita copy. Ya, ada tombol shield-nya. Nah, ini bisa kita copy. Kalau mau navbar yang seperti ini ke bawah, ini dia. Ya. Nah, mana yang kita pilih, silakan. Misalnya kita mau pilih ini. Atau sebelum pilih ini yang mudah dulu, button. Misalnya ini ada button ya. Kita suka button yang mana? Kita copy aja, misalnya suka button merah. Ya, yang danger. Nah, berarti ini dia. Ini dia. Nah, kita tinggal copy. Kita letakkan. Copy. Lalu kita buka notepad. Misalnya di bawah H1. Kita copy. Nah, ini. Kita nggak mikirkan coding untuk bikin tombol seperti apa, warnanya nanti apa. Kita tinggal ambil ini kelasnya yang kita pelajari di CSS. Berarti CSS kelas button ini ada. Ya, CSS ini bisa kita ambil karena dia sudah memanggilnya di sini, di atasnya ya. Kelas CSS-nya ada nih. Ini kelas CSS-nya diambilnya. Ya. Nah, jadi ini kita save, Ctrl S, kita refresh tampilan. Kita refresh. Nah, ini tombol kita tadi. Ini tombol ya. Nah, kalau kita mau ganti kata-katanya kan tinggal ganti. Berarti mana yang tombol kita ambil kan ini nih, button class. Nah, di sini kita kata-katanya ditambah. Misalnya kita bikin profil. Ini kan berganti. Ya. Nah, ya. Jadi memakainya mudah ya, tinggal kita ngambil. Lalu modal tulisan. Misalnya kita pingin tulisan kita teksnya seperti apa. Kita tinggal ambil di komponen, kita cari teks, card. Jadi kalau misalnya dia tidak ketemu, kita bisa ngetik di sini. Kita pingin teks gitu ya. Nah, teksnya kita ketik di sini, ini mencarikan. Nah, cari di sini model teks yang kita inginkan. Ya, kalau pingin teksnya besar semua, pakai yang ini. Ya, kalau mau sebesar ini, berarti yang ini ambil. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita tinggal mengkopinya. Ya, kalau mau pesan-pesan nih di alat ya. Kalau alatnya mau tampil yang seperti apa, pingin tampilnya. Nah, nih. Mau yang seperti mana? Misalnya mau yang warna biru nih kan? A simple info alert. Berarti cari di situ, di sini. A simple info ya, info. Nah, berarti yang ini nih. Kita copy, kita Ctrl C, lalu kita taruh di mana kita pingin. Nah, pingin di sini. Oke, ini boleh kita luruskan, kita tap. Kalau notepad ini karena otomatis semua komputer kita ada notepad, nggak perlu menginstal, jadi Ibu contohkan di sini. Kita Ctrl S, kita refresh. Nah, ini nanti akan tampil nih. Ya, kalau kita pingin teks kita berada di dalam background seperti ini. Kalau kita bikin sendiri, kemarin kan udah bisa ya. Kita perlu CSS untuk warna background apa. Nah, untuk ininya, tulisannya warna apa. Nah, sekarang yang bekerja itu kelas ini, kelas alat. Kata-kata di sini. Ya. Nah, misalnya kita bikin, selamat datang di web kami, misalnya ya. Nah, ini kita lihat di sini. Refresh. Sama, jadi apa yang ada di Bootstrap ini, kita tinggal copy aja. Ya, suka yang mana. Nah, ini juga bagus nanti ini. Kita pingin gambar ini, gambar slide yang bertukar-tukar fotonya ya kan. Kan sering buka slide ini, gambar kedua ini, ketiganya. Ini kita tinggal ngopi ini aja nanti. Kita tukar gambarnya di image. Jadi kunci kita ngambil di Bootstrap ini, CSS dan HTML kita kemarin.
Kita copy ini gambarnya kan masih kosong SRC-nya. Nah, kita pilih dengan gambar kita nanti. Nah, boleh kita cobakan ya. Nah, kita ini kan baru latihan-latihan. Coba kita, oke. Nah, setelah itu, ini ya, H1 ini kita buang. Ini kita, title ini judul ini web. Ini di title ya. Nah, kita cari dulu ini, menu misalnya. Ini berarti kosong, kita enter kosong. Yang ada kan ini nih, FMI web. Kita pingin menu. Kita kasih menu dulu paling atas, misalnya kita ambil komponen menu di navbar. Ini ada menu navbar. Ya, kita copy navbar kita. Navbar nih kita copy, ya. Kita letakkan di bawah body. Di bawah body. Oke. Nah, ini navbar kita. Kita simpan, Ctrl S. Copy, Ctrl V ya kan? Kita enter. Nah, ini menu kita. Ya, ini menu kita. Oke. Langsung nampil. Kita tinggal menukarnya. Apa yang kita tukar? Kita nukar di sini kata-kata ini navbar kita tadi nih yang kita copy. Sampai ke /navbar. Nah. Oke. Nah, setelah itu kita punya navbar, ini kata-katanya bisa diganti. Nah, misalnya nih kata-kata navbar kan, kita ganti FMI web. Ini contoh ya, kita refresh. Nah, seperti itu. Ini home tetap home. Link kalau mau nggak ada link, misalnya kita link ini kita ganti profil. Berarti ini dia nih. Ini home. Di antara A dan /A. Jadi melihat coding-coding seperti ini kita nggak ragu lagi karena kita di CSS sudah belajar. Jadi berarti ada kelas nav item ya. Nah, ini home. Kita ingin ganti link menjadi profil, kita bikin profil ya. Lalu ada kata-kata drop down yang ini. Kita cari kata-kata ini, kita tukar. Isi bawahnya pun kita tukar action menjadi drop down. Nah, ini kan kita ganti, misalnya Ibu mau kasih di sini bahan ajar. Di bawah bahan ajar, action ini. Kan action tadi tuh. Action. Nah, ini kan udah jadi bahan ajar. Actionnya apa? Kita bisa tukar. Ya. Misalnya paket ya, paket pemrograman. Nah, ini belajar PHP dan MySQL. Ini contoh ya. Ini belajar Android. Ini contoh ya. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, ini akan berganti. Ya. Nah, gimana bikin linknya? Linknya kan tinggal mengganti href-nya. Ini tanda href-nya kosong. Kalau diklik nggak ada. Kalau mau diklik paket pemrograman, berarti kita buat file untuk paket pemrograman, kita panggil di sini. Seperti kita biasa. Ya. Nah, satu lagi, supaya tampilan kita itu dia tersebuah bingkisan atau lapisan, itu biasanya kita kasih dia di dalam sebuah kontainer. Ya. Jadi sebelum nav ini, ada nav tadi kita copy di awal, di bawah body kan. Nah, ini kita enter, kita masukkan dia ke dalam sebuah div kelas adalah container. Lihat bedanya nanti ya. Div container. Nah, berarti kan tutup /div. Tutup /div ini kita letakkan di bawah. Nah, di sini. Sebelum /nav. Kita tutup /div. Kita simpan. Jadi, kalau ini dia penuh, ini kiri kanan, lihat penuh. Kalau kita buat dalam kontainer, ya, nah dia seperti ini. Ya, jadi nggak bagus masuknya. Kita refresh. Nah, itu. Ya. Ini kata-kata di sini panjang kali ya nih. Coba refresh. Oke ya, jadi ini menu kita. Ini contohnya. Nah, mau dikasih di bawah ini menu yang contoh seperti web Ibu. Misalnya web Ibu ada yang seperti ini ya. Gambar bertukar. Nah, ini.
gambar yang bertukar-tukar nih. Ya, ini kita bisa bikin. Kita bisa bikin dengan menggunakan carousel. Jadi Anda boleh nanti webnya diperbaharui, dibaguskan, kasih carousel di bawah ini. Ya, cara kasih carousel nggak usah kita mikirkan codingnya, kita tinggal cari di Bootstrap, ketik aja di sini carousel. Nah, gitu. Kalau ketemu langsung ambil, kalau kita lupa ngetik di sana. Ini carousel istilahnya. Mana dia carousel? Nih ya. Nah, ini sangat menarik nih. Mau yang kayak gini aja, atau dia bisa bertukar, ya. Atau di bawahnya ini setiap bertukar ada ininya, komentar di bawahnya. Mana yang mau kita pakai, silakan kita copy. Atau ada ini, kata-kata ada, captionnya ya, captionnya. Ini ada gambar, ada caption. Nah, ini ada tombolnya. Kalau mau yang ini kita tinggal copy. Copy. Ya. Kita buka web kita tadi, indeks kita tadi, berarti di bawah menu kan? Menu terakhir kan /nav. Nah, berarti di sini nih. Kita Ctrl V. Nah, kita Ctrl V. Nah, ini dia. Nah, ini carousel kita. Kita simpan. Ya. Nah, src-nya ini masih kosong. Ini tempat kita perhatikannya di image aja. Image kita aja yang kita inikan, yang kita letakkan. Jadi cara kita, boleh di folder web kita tadi, kasih sebuah folder image dulu. Buat folder image, ya. Kumpulkan gambar-gambar yang kita perlukan. Itu folder, ini contoh aja ya, Ctrl C, Ibu letakkan di folder tadi. Supaya saat kita mengupload, kita nggak nyari-nyari kemana gambarnya. Ini gambar kita. Ya, jadi ambil gambarnya dulu, masukkan ke dalam sebuah folder, dalam satu folder dengan indeks kita tadi. Ibu kasih nama A aja, biar mudah. Ini B. Ya, ini B. Nah, gimana membikinnya? Berarti ini kita cukup membikin apa? A titik JPG. Ya. Lalu gambar yang kedua adalah B titik JPG. Ya. Kalau Anda bikin di Dreamweaver kan ini kutip 2 bisa membrowse gambar ya, di-browse ke gambar mana kita mau. Nah, ini ada 3 gambar di sini. Gambar yang ketiga maunya yang mana? Kita akali, kita coba buka di Dreamweaver juga boleh. Ya. Kalau ada nama nggak cocok, tempat nggak cocok, berarti gambar kita nggak bisa tampil ya. Gambar kita nggak bisa tampil. Nah, kalau kita pakai Dreamweaver, kan bisa kita browse langsung. Nah, ini ya. Nah, kita cek gambar. Nah, ini gambar nih ya. Kita cek. Nah, nih. Kita bisa kutip 2. Kalau di Dreamweaver, browse. Kita browse ke image kita tadi. Jadi, buat saya. Lalu ini ya. Oh, JPEG dibacanya ya. Nampak ini ya? JPEG. E-nya tinggal. Tapi biasanya 3 digit mau. Kalau dia minta itu ya kita kasih itu ya. Kalau memang nggak mau. Nah, berarti ini juga ya. Ini kita buat kutip 2. Kutip 2. Kita browse gambar kedua. Ini contoh ya. Kita save. Kita coba refresh. Enter. Ctrl S. Class carousel, ini div class carousel. Sebentar, kita ambil dari sini. Nah, ini tampil ya. Tadi dia lama respon. Ini gambar AB-nya ya. Nah, ini kalau digeser, ini bisa. Ini kosong. Oh iya, gambar pertamanya kosong. Panahin. Ya. Nah, jadi kan ada gambar yang kosong di sini nih yang belum kita isi. Carousel. Nah, kalau kita memang perlu 2 gambar, ditutup aja ya. Dibuang aja gambar yang satu. Nah, jadi jalan. Ini navbar. Ini gambar kita.
Ini gambar kedua, gambar ketiga. Ini tombol ya, ini tombol. Oke. Ini ada lebarnya ya, ada lebar, ada W-nya berapa ya. Kalau mau dikurangin bisa kurangin W-nya. Nah, jadi ini untuk mengeluarkan gambar kita tadi. Ya. Nah, ini kalau dilihat codingnya hilang E-nya, hilang sendiri dia. Oke. Nah, ini ya. Jadi hati-hati juga. Tingginya bisa kita set. Ini pertukarannya ya. Nah, jadi Anda bisa membuat ini. Kalau mau isi kata-kata, tukar first slide-nya ini sama ini tukar. Nah, ini berarti di mana? Ini kan di sini ya. Ya. Misalnya foto 1. Foto 1. Ya. Nah, ini ganti aja. Jadi nama file dan posisi harus benar. Oke, nah kita lihat. Nah, ini kan ganti ya. Jadi kalau dia bertukar, oke, ini tukar pula kata-katanya. Ini menu kita. Nah, di bawah kita bisa aman ya. Jadi carousel tinggal pada menunya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita udah pandai HTML, jadi di mana memberi linknya, Bu? Kan di href. Buat file baru, kasih href-nya apa, berarti tujuannya ke file tersebut. Desain satu file lagi. Misalnya profil, buat profil saya ini, simpan ya kan? Nah, misalnya profilnya profil Yona titik HTML. Berarti pas di menu profil, href-nya ganti jadi Yona titik HTML. Sehingga dia mencari file Yona. Ya, nah itu seperti itu. Jadi tampilan kita ini baru menu-menu sama foto, ya. Kalau mau di bawahnya ada berita, kita bisa tambah lagi. Kita bikin kolom misalnya, ya. Kita bisa bikin kolom. Berarti kita ambil di sini ada mau cari kolom, ketik aja kolom. Kita ketik kolom. Nah, ini. Jadi setelah gambar ada kolom-kolom berita, kan web biasanya seperti itu ya. Nah, ini kolomnya yang mana? Mau 3 kolom, mau seperti ini kolomnya, berarti ini codingnya. Div class container. Jadi setiap ada yang ditambah, kelas container yang kelas container ini bikin dulu. Nah, di bawahnya /div container. Nah, baru ini coding untuk bikin kolom. Kalau kolom kan ada baris dulu, baru ada kolom. Kalau baris row nih, div class row, berarti ada dibuat baris baru, tutup baris ini. Tutup baris belum lagi nih. Di dalam baris ada kolom-kolom, sama dengan bikin tabel. /tr, di bawah tr ada td kemarin kan. Jadi ini barisnya row, ini kolomnya. Jadi satu baris belum ditutup /div row-nya. Dibuka div kolom, baru ini tutup dari